Selamat malam semuanya, senang sekali ID Edu Talk kembali hadir malam hari ini, Kamis malam seperti biasa, saya bersama dengan tiga rekan peneliti utama ID Edu, kembali akan berbincang, bicara tentang pendidikan, dan saya akan sapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah berada di kesempatan malam hari ini. Apa kabar Ibu Yanti? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Pinodang Simanjuntak kabarnya malam hari ini? Pak Pinodang? Sehat, Kang. Luar biasa. Luar biasa ya. Dan bagaimana nih Pak Fahmi yang sudah 4 hari ini menghadapi tahun ajaran baru, gimana kabarnya? Tetap semangat. Tetap semangat ya. Baik. Tapi tadi kuncinya adalah tetap semangat. Apakah memang berjalan dengan lancar atau semangat di tengah banyak masalah gitu ya? Baik. Ini menarik memang kalau bicara tentang tahun ajaran baru. Teman-teman semuanya, kita sudah pernah berbincang sebelumnya di tengah polemik soal tahun ajaran baru ini dimulai atau tidak, tapi ini sudah hari keempat, pemerintah sudah memutuskan tahun ajaran baru dimulai sejak tanggal 13 Juli yang lalu. Menjadi menarik memang bicara tentang ketidakseragaman, ya. Mulai dari pembukaan sekolah yang dilakukan, ada yang di rumah, kemudian juga ada yang melakukan tatap muka, ada pembelajaran yang dilakukan secara daring, ada juga yang dilakukan secara luring, begitu. Dan ini menjadi warna dari penyelenggaraan tahun ajaran baru 2020-2021. Saya akan langsung saja bertanya kepada Pak Fahmi. Ini dalam prakteknya apa yang bisa Anda sampaikan untuk tahun ajaran baru di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, terima kasih Kang Hajar. Dalam prakteknya memang sekolah mengalami kegagapan. Sampai-sampai mereka mengundang orang tua siswa untuk sharing lah gitu. Kira-kira model apa yang akan kita laksanakan? Banyak sekali kebutuhan orang tua yang saya dengar, mungkin sama dengan yang lainnya. Mereka ingin hadir di tempat pembelajaran, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, akhirnya ada sebagian sekolah yang men-switch, membagi kelasnya, sebagian masuk, sebagian tidak masuk, dan lain sebagainya. Banyak kebijakan yang bervariatif. Tapi saya kira itu kebijakan internal, gitu, karena tidak ada dalam kebijakan dunia pendidikan skema seperti itu. Iya. Baik, bicara tentang tadi gagap, kemudian juga masih mencari metode pembelajaran, ini menunjukkan tahun ajaran baru ini belum dipersiapkan dengan matang dong kalau seperti itu. Ya, kelihatannya seperti itu, karena dilihat dari kesiapan guru juga, saya melihat boleh dikatakan nol besar. Boleh dikatakan, walaupun tidak sepenuhnya seperti itu. Karena kriteria nol besar itu seperti apa, Pak Fahmi? Ya, pertama, penguasaan teknologi daring ya. Berbagai aplikasi kan semarak saat ini, tapi tidak semua guru menguasai itu. Kalau gurunya aja nggak bisa, apalagi gimana orang tua dan siswanya begitu ya? Oh iya. Oke. Jadi sampai saat ini saya melihat di Jakarta saja itu mereka BDR ya istilahnya, belajar dari rumah itu mengharapkan stasiun TV. Itu aja yang dipakai karena mereka tidak mampu mengaplikasikan atau menerapkan teknologi yang seharusnya mereka gunakan. Padahal itu bicara tentang Jakarta loh ya. Iya, Jakarta. Bukan daerah. Kalau daerah barangkali saya masih wajar lah karena mereka di tengah keterbatasan teknologi, fasilitas dan sebagainya, ya boleh-boleh saja daripada tidak belajar itu bisa digunakan. Tapi di Jakarta dengan fasilitas yang seabrek-abrek gitu bahasa kitanya, masih ada yang menggunakan hanya stasiun TV itu saja. Fenomenanya seperti itu, Kang Hajar. Baik, jadi
ini tadi ya menunjukkan bahwa memang tahun ajaran baru ini harus diakui dilaksanakan di tengah banyak masalah gitu ya. Ya. Ya, saya melihat begitu. Dan cobalah lihat beberapa YouTube ya tentang MPLS, Ya. pengenalan sekolah ya. Itu kegembiraan yang dipaksakan. Kegembiraan yang dipaksakan. Saya melihat gitu, kegembiraan yang dipaksakan. Nggak ada orang gembira itu, kalau menurut saya ya, orang gembira itu ketemu. Orang gembira itu mendapatkan sesuatu. Orang gembira Ya. itu ya macam-macam lah definisi kegembiraan. Jadi mereka tidak mendapatkan sesuatu, tidak bertemu, suruh ketawa gitu, suruh bernyanyi. Saya kira ini kegembiraan yang dipaksakan. Ya. Baik, ini menarik ya. Dalam praktek yang ditemukan di lapangan, tapi adakah yang bisa ditambahkan, Bu Clara, bicara tentang tahun ajaran baru di tengah pandemi COVID-19, ada pengalaman lain kalau tadi bicara persekolahan, ya sekolah negeri di Jakarta dan juga potret dari sekolah kebanyakan ya, bahwa memang tadi guru belum siap, orang tua juga masih gagap. Kalau Bu Clara apa yang mau disampaikan? Iya, saya pertama mau menyampaikan bahwa masyarakat atau kita semua ini harus bisa membedakan apa itu tahun ajaran baru, yaitu tahun akademik, artinya pembelajaran dimulai, sedangkan apa itu pembukaan sekolah. Ya, kalau pembukaan sekolah artinya pembelajaran tatap muka. Saya sih yakin ya bahwa sekolah swasta yang berbiaya mahal itu sudah menyiapkan infrastruktur dan metode pembelajaran berbasis online untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) agar kualitas belajar mereka lebih baik ya. Terus tetapi bagaimana dengan sekolah yang sekolah swasta yang nggak mahal-mahal banget, yang biasa-biasa aja gitu. Karena macetnya pembayaran sekolah itu mempengaruhi operasional pembelajaran. Dan saya sangat mengapresiasi untuk teman-teman pemilik sekolah swasta yang tidak memotong gaji para gurunya. Padahal kita tahu ya, kalau guru negeri ya ada bantuan dari pemerintah pasti. Tapi kalau yang swasta yang menengah ini bagaimana gitu. Akhirnya mereka bertahan untuk tidak serta-merta mem-PHK-kan guru. Nggak semudah itu karena tanggung jawabnya itu ujung-ujungnya kan lebih tinggi ke untuk peserta didik juga, mikir bagaimana nih murid-murid kami gitu. Bayangkan kalau banyak PHK, ya kan? Tapi gimana lagi hal-hal etis secara mungkin orang tua tuh bersikap seperti kita pesan makanan online, itu no food no pay, ya kan? Enggak ada, mereka berasa nggak ada pembelajaran, nggak usah bayar seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana dengan sekolah swasta yang di bawah Kang Ajat, sekolah yang belum tersedia sarana daringnya itu, ya yang di dalamnya kayak madrasah itu yang di pinggir-pinggir itu, saya tuh memikirkan seperti maksudnya sangat kasihan mereka, bagaimana mereka harus tetap pembelajaran, apalagi dengan guru-guru yang mungkin udah senior ya. Terus ditambah lagi sekarang ada wacana guru yang usianya 45 tahun tetap di rumah. Aduh, gimana tuh mereka rasanya, kayak waktu pertemuan kemarin saya masih ingat teman kita Kang Fahmi menyatakan udah tua senior, ayo ngajar terus. Saya sangat setuju. Nah, ini yang membuat mereka menjadi low motivation untuk mengajar karena ada aturan 45 tahun ke atas itu tetap di rumah. Kemudian yang muda-muda bekerja. Lalu bagaimana nih pembelajarannya akan membuat sangat kebingungan untuk ya yang swasta inilah gitu. Terutama yang berbiaya murah gitu loh. Baik, ini karena memang kita harus akui ya, ada banyak kelas-kelas, termasuk juga bicara tadi Pak Bu Yanti soal swasta, ini ada swasta yang premium, kalau saya katakan ya, berbiaya mahal, kemudian yang setengah, begitu kan, setengah mahal, setengah enggak, tapi juga ada problem tadi bicara tentang kemampuan wali murid untuk membayar biaya yang harus dibayarkan, dan untuk yayasan-yayasan yang dikelola yang memang secara
biaya murah dan ya tadi pasti belum sangat siap dengan infrastrukturnya begitu. Nah, kalau bicara tentang infrastruktur nanti saya ingin nyambung lagi nanti ke Bu Clara, tapi terlebih dahulu ke Pak Vinonda. Pak Vin, apa yang Anda soroti bicara tentang dimulainya tahun ajaran baru? Iya, Kang Ajat, kalau saya pertama melihat kita sudah 4 bulan masuk ke dunia baru lah katakannya, new normal, bukan new normal ya, mengalami berbagai masalah akibat dari pandemi COVID-19 ini. Nah, pertanyaan pertama, data dari 4 bulan ini gimana untuk membuat starting point pada pelaksanaan tahun ajaran baru. Karena kan pelaksanaan tahun ajaran baru itu ada zona hijau, kuning, merah gitu ya. Kalau hijau boleh tatap muka, dimulai dari yang SMA, SMP, baru SD, baru PAUD gitu ya. Kemudian zona kuning tidak, zona merah apalagi. Nah, ini kan variasi cara cara melakukan proses pembelajaran. Berarti metode untuk setiap kondisi ini harus ada metode pembelajarannya supaya nanti setara dia dalam ujian menguji kompetensinya itu nanti di ujung itu setara. Bagaimana kalau dia bertatap muka metodenya tidak setara dengan metode PJJ misalnya. Ujinya nanti di ujung bagaimana kan gitu. Itu satu yang harus dipahami supaya proses memulai ini tidak terlalu banyak kendala. Yang kedua yang saya lihat adalah itu dari metode ya. Yang kedua dari kesiapan dari 3 komponen, guru, murid, orang tua. 3 komponen ini adalah bagian penting di dalam proses pembelajaran pada kondisi kita saat ini. Orang tua berperan untuk memberikan pengawasan kepada anaknya, walaupun dia kerja misalnya, tapi dia ada tanggung jawab untuk mengawasi anaknya itu belajar benar dari rumah atau enggak gitu. Karena guru nggak bisa langsung mengawasi. Oleh karena itu programnya harus dibuat yang sesuai dengan melibatkan 3 komponen tadi, yaitu guru mengajar dengan metode yang bagus, orang tua memiliki tanggung jawab langsung untuk mengawasi anak berjalan sesuai dengan proses yang sudah dibuat. Kemudian yang ketiga, murid memiliki kesadaran penuh bahwa dia harus belajar gitu. Nah itu harus dibuat itu. Nah itu bagaimana? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk proses pembelajaran ke depan ini. Iya, ini menarik ya soal standar metode yang digunakan, sekalipun tadi berada di rumah atau tatap muka atau juga dengan modul, itu kan saya setuju harus dimulai dengan sesuatu yang sama, karena nanti ujung-ujungnya ini kan proses evaluasi juga akan dilakukan dengan standar yang sama. Jadi sementara kalau dalam pelaksanaannya tadi digantungkan pada kesiapan masing-masing sekolah yang tentu saja sangat berbeda, tadi dikatakan juga oleh Bu Yanti ada yang siap, ada yang nggak siap begitu, ini sangat memungkinkan pelayanan pendidikan kepada siswa hari ini itu di masing-masing sekolah, tidak hanya masing-masing daerah. Ini sangat berbeda jauh dan kita khawatir ya, bicara tentang kualitas pendidikan yang kita mulai dengan tahun ajaran baru yang bisa jadi ya memang terpaksa harus dilakukan seperti itu. Tapi sedikit sebelum teman-teman kembali menyoroti, saya ingin mengembalikan pada alasan kenapa tahun ajaran baru ini tidak diundur. Salah satu diantaranya adalah memang tadi tidak harus belajar di sekolah, tapi bisa dilakukan dengan belajar di rumah. Masalahnya tadi, orang tuanya sudah siap nggak? Ada nggak pembekalan parentingnya itu ya untuk orang tua mempersiapkan diri menjadi guru yang hebat di rumahnya?
Rasanya tidak semua sekolah juga bisa melakukan itu. Bahkan Pak Fahmi, apakah ada pembimbingan secara langsung sebelum tahun ajaran baru ini untuk para orang tua sendiri? Pak Fahmi? Oh, baik ya. Jadi bicara tentang mempersiapkan orang tua, di sisi lain juga adalah soal tadi mekanisme yang dibuat SKB 4 Menteri sudah dikeluarkan, tapi faktanya ada juga sekolah-sekolah yang harusnya kan secara bertahap tadi, mulai dari SMA, SMP, SD. Ini di Bekasi sendiri kabarnya ada SD yang membuka tatap muka. Ini bagaimana juga dengan pengawasannya? Hal seperti ini yang harusnya bisa benar-benar secara ketat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa memastikan pengawasan atas aturan yang memang mereka keluarkan. Kira-kira seperti itu ya. Baik, tapi Pak Pin, ini kalau bicara tadi tentang 3 kekuatan yang Anda selalu mengatakan bahwa murid harus mandiri, tapi dalam kondisi seperti sekarang, muridnya murid baru, gimana mau membangun kemandirian itu? Iya, itulah yang saya selalu katakan dari awal, pengalaman 4 bulan ini harusnya menjadi modal, karena kita nggak bisa lagi berpikir linier dalam kondisi seperti ini. Jadi dengan data 4 bulan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harusnya mampu membuat jawaban-jawaban yang pas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu gitu. Jadi kalau saya lihat memang kemandirian siswa itu adalah sebuah proses. Makanya saya pernah mengatakan begini, bagaimana kalau ketika guru membuat tugas, dalam arti tugas mungkin pelajaran etika atau pelajaran apa gitu ya. Nah, di rumah itu ada tugasnya menyapu rumah, memasak, atau membantu orang tua ke sawah, atau bagaimana gitu. Nah itu dibuat formnya yang harus diparap oleh orang tua. Apakah benar dia mengikuti program yang dibuat oleh sekolah itu, yaitu mengenai itu tadi, menyapu rumah, memasak, membersihkan halaman, ke sawah, kemana gitu. Itu satu program integrated yang bisa dibuat gitu. Iya, jadi ada pembelajaran by project yang memang juga mengikut sertakan orang tua di dalamnya, begitu ya. Betul. Baik. Saya kembali lagi ke Pak Fahmi, ini bicara tentang mempersiapkan orang tua sendiri. Kalau dari pihak sekolah yang Anda lihat, sudahkah secara maksimal melakukan ya parenting gitu kan untuk para orang tua, atau ya karena tadi gurunya sendiri harus mempersiapkan diri, bagaimana mempersiapkan orang lain gitu? Gimana Pak Fahmi? Iya, saya melihat ini banyak kelemahan ya. Orang tua sendiri juga gagap teknologi. Contoh misalnya, saya membuat Google Classroom. Untuk pembelajaran dengan media itu, ternyata sampai saat ini masih banyak mereka yang tidak mengerti tentang itu. Dan sayangnya juga, sekolah tidak memberikan peluang untuk para orang tua belajar. Jadi dianggapnya semua sudah paham, semua bisa belajar bersama dengan tetangganya dan sebagainya. Ini kenyataan di lapangan, parenting terhadap orang tua untuk menyesuaikan dengan adaptasi era saat ini masih jauh dari harapan. Kasarnya begini Kang Ajat, dari 29 siswa yang ada di rasio kelas kita, itu paling yang mampu menggunakan aplikasi separuhnya. Jadi pembelajaran ya tidak efektif juga kelihatannya. Oke, baik. Ini satu hal yang lagi-lagi kita khawatirkan sejak awal ya, bahwa pendidikan ini berjalan ya terseok-seok. Yang penting jalan, itu kan yang kita tidak harapkan begitu. Bu Yanti, kalau bicara tentang semangat supaya yang penting jalan, supaya itu hilang, apa yang memang sejatinya harus dilakukan sebetulnya? Yang pertama, kita merubah mindset bahwa
pembelajaran jarak jauh ini bukan berarti memindahkan sekolah ke rumah, itu satu. Ya, yang kedua adalah sebaiknya pemerintah itu memberikan kemudahan, misalnya nih Kang Ajat, seorang murid walaupun tinggal di daerah Tebet ya, dekat rumah saya, itu bukan berarti dia orang mampu. Bisa aja dia ketika untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh itu dia meminjam HP loh, meminjam HP tetangga gitu loh. Jadi kan kita punya KJP ya, Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Indonesia Pintar, atau misalnya orang tua yang tidak mampu ini di take note, di list dari pihak sekolah, lalu ke kementerian minta dibantu, entah itu dengan berupa cicilan atau apa, dimudahkan untuk memiliki masing-masing perangkat gitu loh Kang Ajat. Yeah. Kemudian soal orang tua murid itu kan saya tahu ya pemerintah juga untuk menyikapi untuk daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau dengan internet itu dengan stasiun TV ya. Nah, kalau udah dengan stasiun TV yang beberapa kali saya lihat itu kurang menarik seperti itu. Oke. Kurang menarik. Jadi coba dong dibikin semenarik mungkin. Kalau saya sih menyarankan, oke, saat ini jangan membiarkan baik daerah-daerah walaupun Jakarta sekalipun membuat interpretasi sendiri terhadap kurikulumnya itu. Apa sih yang mau dimauin pemerintah? Jadi seperti meraba-raba. Baiknya seperti kereta lah, seperti kereta Pak Menteri atau Mas Menteri itu sebagai masinisnya, lokomotifnya, ayo ini ikut, ini begini. Jadi semua ikut gitu loh. Kurikulum kita untuk sampai setahun ini aja, sampai pandemik ini berakhir gitu loh. Betul. Itu memberikan rasa nyaman, aman, kemudian antara orang tua murid dengan guru, dengan sekolah itu tidak ada miskomunikasi lagi. Iya, gitu. saya setuju soal tadi ya. Dalam kondisi krisis kita tuh butuh satu figur yang, atau dalam hal ini informasi sentral begitu ya. Kalau dalam ilmu komunikasi itu jangan ada banyak, dan ini ya lagi-lagi harus juga mengesampingkan bicara tentang konsep merdeka belajar yang mengharapkan semua bisa explore gitu kan. Baiknya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kan masa krisis, memang tadi harus kementerian ini jadi lokomotif, benar-benar mengiring satu gerbong semuanya itu dalam satu arah yang sama supaya semuanya bisa tadi ada standar kalau dalam bahasa Pak Pinondang begitu ya. Saya menambahkan tuh Bu Clara juga ya bicara tentang ada anak yang mampu, ada anak yang nggak mampu begitu. Kadang-kadang sekolah sendiri memaksakan untuk ya yang penting Anda ngikutin saya gitu, nggak fleksibel juga sekolah mengikuti siswa. Ini bagaimana kalau menurut Pak Fahmi, bisa nggak sih sebetulnya sekolah itu ngikutin siswanya, tidak memaksakan siswa ngikutin sekolahnya? Sekolah tidak memaksakan siswa mengikuti sekolah. Iya, misalnya tadi soal sistem-sistem yang mungkin ada sebagian anak memang nggak punya handphone, ya jangan dipaksain juga untuk sekolah dengan daring begitu. Iya, saya kira bisa karena model pembelajaran itu kan bisa secara daring, juga bisa penugasan. Mereka bisa melaksanakan itu di rumah. Ada buku tugas yang mereka miliki dan itu disampaikan per berapa hari gitu, disampaikan lagi ke sekolah. Saya ingin menarik begini, barangkali pembelajaran daring yang berada di stasiun televisi itu juga harus dirombak total. Pertama, benar kata Bu Clara, ini tidak menarik. Saya sebagai guru merasakan itu benar tidak menarik. Pertama, karena tidak sesuai dengan kurikulum. Saya ulang sekali lagi biar jadi garis merah gitu di bawahnya. Iya. Tidak sesuai dengan kurikulum. Pembelajarannya disamaratakan, itu yang saya sayangkan. Kelas 4, 5, 6 sama semua pelajarannya seperti itu. 1, 2, 3 sama semua seperti itu. Padahal masing-masing kelas punya muatan yang berbeda. Kalau mau gitu ya diklasifikasikan. Ini kelas 1 jam sekian, kelas 2 jam sekian. Itu jadi lebih nyaman buat guru dan siswanya. Dan itu lebih menarik saya kira.
Baik. Begitu Ini Kang satu Ajat. hal yang memang harusnya bisa dicermati secara serius ya. Jadi lagi-lagi jangan asal ada begitu ya. Ini penting Iya. untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita nanti di ujungnya pada saat proses evaluasi yang juga dilakukan dengan standar nasional. Baik, ada hal juga yang menarik bicara tentang tahun ajaran baru ini tadi sempat disinggung juga oleh Pak Fahmi di awal, anak-anak dipaksa untuk tersenyum bahagia padahal belum tentu bahagia ya. Ini bicara tentang MPLS ya, atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang menarik adalah ada sebagian orang tua yang menilai sebetulnya kan kalau MPLS itu ya harusnya lingkungan sekolah yang dikenalkan. Kemudian saling berkenalan antara murid dan juga guru, terus juga murid dengan teman-temannya. Nah, yang sekarang terjadi adalah ya MPLS dilakukan secara daring. Untuk sebagian orang tua ini justru hambur-hambur kuota katanya, karena esensi dari MPLS ini tetap nggak dapat selama 3 hari ini. Yang ada murid dibebani kuota, harus bayar pulsa, begitu kan. Sementara pengenalan sekolahnya sendiri dan pengenalan tentang teman-temannya itu nggak dapat. Gimana kalau Pak Fahmi melihatnya? Iya, ini kesalahan konsep ya, saya kira kesalahan konsep. Karena jadinya jalur komunikasi jadi satu arah. Jadi hanya dari sekolah menjelaskan tentang ini loh kelasnya kayak begini, gurunya itu ibu ini atau bapak ini, terus kita belajar pakai buku ini, apa saja yang ada di sekolah ini apa. Jadi semuanya tuh dropping. Okay. Lebih lucu lagi, MPLS ini hanya merupakan berisi sambutan-sambutan dari kepala dinas, kepala sekolah. Ya bener dong kalau kayak gitu apa ngambur-ngamburin pulsa aja gitu kan? Iya benar. Iya, lucu juga sih sebenarnya. Baik, ini satu hal yang memang tadi ya di satu sisi masyarakat susah banget cari kuota, tapi di sisi lain isinya sesuatu yang tidak esensi begitu. Pak Pin, ada yang mau ditambahkan? Iya, kalau saya lihat memang kalau dulu kan ada masa pengenalan di sekolah itu ya secara langsung ya. Itu kan ada kreativitas di situ sebenarnya. Betul. Minta tanda tangan lah apa gitu kan. Nah, harusnya ini dengan kondisi ini bisa dikonversikan dengan metode-metode yang pas gitu loh. Misalnya si siswa itu yang baru masuk dia harus mengenal minimal katakanlah 50 orang yang kelas yang lebih tua dari dia. Kemudian 50 orang yang satu kelas dengan dia. Mengenal itu dalam arti lengkap gitu. Biar dia cari sendiri. Nah, muncullah kreativitas di situ sebenarnya. Kalau hanya pidato-pidato memang susah. Iya. Artinya Anda menuntut kreativitas bicara tentang apa yang menjadi esensi sebetulnya bisa diaplikasikan dalam kondisi virtual seperti sekarang ini gitu ya. Iya. Baik, saya juga melihat satu hal sebetulnya. Kalau hanya sekedar tadi, ini loh kelasnya, ini loh siswanya, memang tidak perlu boros-boros pulsa harus online selama 1 atau 2 jam. Cukup aja tadi dropping, bikin-bikin video gitu kan, gurunya, sekolahnya, kasih aja langsung sama muridnya, dan itu tidak membebani masyarakat. Tadi ada golongan masyarakat yang untuk beli pulsa aja, dia sangat kesulitan juga untuk punya handphone aja dia harus pinjem tadi bahasanya Bu Clara ya, dan itu faktanya ada, bisa dicari kita ya di pemberitaan itu dimunculkan orang yang sangat kesulitan bicara tentang harus belajar daring di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini. Baik, ada hal juga yang menarik tadi bicara soal infrastruktur ya. Kita tahu bahwa memang ada banyak sekolah-sekolah yang ada di pelosok. Tadi kita sudah banyak bicara tentang Jakarta, banyak orang tua yang tidak mampu menggunakan gawai, dengan itu membuat banyak juga yang bukan hanya sekedar tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, tapi bahkan tidak ada proses pembelajaran sama sekali. Ini kita bicara tentang zona merah, salah satunya adalah Papua. Ini kalau Indonesia kan harus juga bicara ke sana. Di sana itu kabarnya menurut
lembaga penjamin mutu setempat itu ada 14 daerah di sana yang sama sekali tidak bisa melakukan PJJ, daerah Puncak, Puncak Jaya, Yalimo, dan beberapa daerah lain. Nah, lagi-lagi saya sih cuma mikir, kok nggak ada gitu jawaban dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang sudah dilaporkan jauh-jauh hari sebelum tahun ajaran baru ini dimulai. Nah, kita sendiri melihat kayaknya asik sendiri aja gitu kan kementerian ini dengan webinar, web medsos, tanpa menjawab masalah-masalah yang dia temukan pada saat PSBB kemarin begitu kan selama 3 bulan ini. Bu Yanti, Anda sendiri melihatnya seperti apa pemerintahan ini? Pemerintahannya aku nanti belum jelas ya. Aku nilai sih benar-benar ya pendidikannya belum jelas. Jadi kalau saya sih mengusulkan sebaiknya diadakan kurikulum darurat. Kita buatlah kurikulum darurat yang bisa mencapai sampai Papua sana gitu loh. Jadi saya setuju dengan Pak Pin tadi yang mengatakan dengan ke sawah apa itu sebenarnya kurikulumnya itu dibikin lebih praktis dan aplikatif. Jadi coba dikesampingkan dulu angan-angan yang terlalu jauh yang tidak bisa kita lakukan bersama gitu. Jadi mau di Papua, mau di Jakarta itu sama gitu loh, Kang Ajat, pembelajarannya. Misalnya matematikanya ini, matematika yang di Jakarta sama di Papua itu sama gitu loh. Jadi lagi-lagi saya akan mengatakan bahwa semua harus dari pusat, drop off-nya dari pusat. Jadi sentralistik dulu lah ya dalam konteks seperti ini. Untuk saat ini, untuk 1 tahun saja, untuk 1 tahun ini aja. Dan itu berlaku bagi sekolah swasta juga, sekolah negeri. Pokoknya kita seragamin dulu lah, gitu. Karena memang yang saya ketahui juga untuk standar PJJ yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan sendiri, pekan ini baru diuji publik, sementara pekan ini harusnya sudah bisa dipakai gitu ya. Iya, sebenarnya udah telat kan? Nah, itu dia ya. Ini kawan kita juga yang berada di dalamnya itu. Tapi ya oke lah tadi ya, telat memang sudah berapa kali telat begitu ya. Tapi kalau Pak Fahmi, ada nggak semacam arahan khusus untuk sekolah, untuk guru dari Dinas Pendidikan, untuk tadi bicara soal menyamakan standar antar sekolah di satu wilayah? Iya, sampai saat ini belum ada. Yang ada itu adalah sosialisasi tentang RPP. Tapi malah saya melihat RPP yang ada itu sama dengan RPP sebelumnya. Jadi misalnya begini, tema itu memuat 3 muatan pelajaran. 3-tiganya ada di situ. Padahal saya sepakat dengan Bu Clara. Cobalah kita lihat situasi saat ini. Darurat itu penting. Apa saja sih yang perlu diambil dan apa saja yang perlu dibuang. Saya kira itu harus dipilah-pilih. Dan itu belum ada sosialisasi ke bawah, belum sampai ke sana. Itu baru wacana Mas Menteri, ambillah kurikulum ini seperti supermarket, yang kira-kira penting diambil, yang nggak penting jangan diambil. Itu baru wacana di atas. Tapi sampai ke bawah belum ada sosialisasi seperti itu. Begitu Kang Ajat. Ini banyak wacana-wacana penting, tapi masih ini tadi harapan kita ada sentralistik begitu kan di masa darurat seperti sekarang ini. Tapi tadi ya ke tingkat paling bawah sendiri pun belum nyampe. Ini gimana Pak Pinondang untuk soal manajemen kebijakan sendiri dan tadi dari ujung sampai ke tingkat bawah supaya ini cepat gitu. Kalau saya melihat gini, Kang, pertama harus ada blueprint yang jelas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang 30 tahun ke depan pendidikan ini mau kemana. Dalam kondisi seperti sekarang ya, bukan seperti kondisi normal, kondisi seperti sekarang ini mau kemana. Kemudian berdasarkan itu bisa dibuat strategi tahap demi tahap sesuai kondisi. Jadi kalau ada kondisi yang agak tertinggal, dibuat strategi yang pas untuk itu, tapi arahnya ke blueprint yang udah ada.
Ada kondisi yang udah lebih maju, dibuat strategi yang pas untuk itu, tapi semua menuju kepada arah blueprint yang sudah dibuat itu gitu. Nah, itu juga yang dipakai untuk menjadi pedoman bagi persiapan-persiapan keseluruhan gitu. Mulai dari wilayah pinggiran sampai wilayah ibu kota ini misalnya. Dan seperti yang selalu saya katakan, pemerintah harus punya juga data zona-zona mengenai kapasitas kemampuan dari tiap, katakanlah kabupaten atau kecamatan gitu. Iya. Bagaimana gitu? Karena kayak di Papua dengan di, katakanlah kita bandingkan yang ekstrim ya, Papua Jakarta pasti berbeda. Belum tentu ada internet di sana. Saya ada murid di Nias, kebetulan dia pulang dan kembali susah karena harus ada prosedur, jadi dia masih dalam proses pengurusan pulang. Nah saya tanya, ketika mau kuliah, kenapa kamu kadang hilang, kadang enggak? Di sini Pak, internetnya putus, bisa putus setengah jam, nanti muncul lagi setengah jam lagi. Kemudian apalagi? Nah, di sini listrik bisa mati Pak seketika, nanti itu lagi gitu. Nah, itu semua menjadi basic untuk membuat strategi-strategi sehingga bisa tercapai sesuai dengan blueprint yang dibuat tadi. Jadi menurut saya kembali lagi saya mengatakan tetap masih ada kesempatan, tapi jangan sampai kelewat kesempatan itu gitu. Iya, baik. Memang kalau bicara tentang pendidikan jarak jauh dengan pendekatan daring ini, jaringan internet yang lemot tadi memang ya, di setiap daerah pasti ini kan digantungkan pada keberadaan BTS. Kita nggak ngomongin soal Jakarta, kita ngomongin daerah memang ada yang kadang-kadang lep-lepan lah istilahnya gitu, kadang muncul, kadang enggak. Di luar itu juga kuota internet yang terbatas. Kita tahu bahwa hari ini tuh banyak keluarga yang dalam kondisi sulit secara ekonomi, dan itu juga membuat daya beli masyarakat juga ya harus terpaku pada kuota ya, untuk ekonomi yang miskin ya ini sangat memberatkan. Kenapa sih pemerintah itu nggak juga melakukan kerjasama atau memaksa begitu kan perusahaan-perusahaan penyedia jasa internet ini untuk bikin murah harganya, nggak sama seperti beli kuota internet secara normal. Ini kayaknya nggak ada tuh gitu kan. Jadi mau provider apapun menjual dengan harga yang sama, nggak dikelaskan bahwa ini loh untuk sekolah, ini tuh enggak. Padahal kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar dunia itu, seperti misalnya Google gitu kan, dia berinovasi adalah semacam charity Google untuk education gitu kan. Dia membuat sebuah platform yang bisa memudahkan untuk tidak bayar tapi gratis. Tapi ya sama halnya harusnya pada saat penggunaan internet itu kan juga bisa murah harganya. Jangan dibuat sama gitu dengan harga hari-hari. Di luar itu bicara tentang efektivitas mungkin juga harus diakui ya Pak Fahmi dan juga teman-teman yang ngerasain, ini kan guru tidak selamanya belajar dalam waktu 2 jam, sekarang mah cuma 45 menit misalnya kan kayak gitu. Ini juga efektivitas yang perlu juga diukur soal nanti pencapaian kualitasnya. Pak Fahmi, saya ingin tahu, katanya kalau internet di sekolah itu bayar datanya hitungannya justru lebih mahal dibandingkan normal atau harga yang kita beli sehari-hari di rumah. Iya, saya tadi mau menyela Kang Ajat sebenarnya masalah internet. Contoh real di lapangan saja. Ini saya ngambil contoh di Jakarta ya misalnya. Yeah. Kalau untuk listrik itu bisa ditangguhkan pembayarannya menunggu pencairan dana BOP atau BOS. Tapi kalau internet, kalau terlambat membayar langsung putus. Dan tidak ada kerjasama dengan dunia pendidikan. Saya ulang sekali lagi, tidak ada kerjasama dengan dunia pendidikan. Belum ada paket khusus gitu yang diberikan? Boro-boro paket khusus, lebih mahal. Paketnya lebih mahal buat sekolah. Belum ada Saya Kang bisa Fahmi. bongkar itu. Ya. Kenapa kalau Anda lihat kok lebih mahal gitu? Iya.
Saya tidak tahu ya, katanya dulu ada kerjasama antara dinas dengan ya salah satu provider lah, saya tidak mau sebutkan. Kerjasama itu untuk penerimaan murid baru harus menggunakan yang ini gitu. Oke, satu provider tertentu gitu ya. Dengan biaya bisa 3 atau 4 kali lipat besarnya dari paket biasa. Itu saya bisa tahu apa bukan, karena saya juga mengelola keuangan di sekolah. Kwitansinya tuh ada sekitar jumlah, Masya Allah. Jumlah segitu bisa untuk apa? Ya, ini mungkin ya mencari kesempatan dalam kesempitan biasanya begitu. Oke, karena ini juga berkaitan dengan perjanjian awal, mungkin paketan gitu ya. Kita bangun infrastruktur ini harganya segini begitu. Nah, yang memang gini, saya merasakan Kang Ajat, untuk dunia pendidikan itu tidak ada subsidi kuota internet. Itu sangat dirasakan oleh sekolah-sekolah. Karena itu biaya internet itu bisa lebih besar daripada biaya-biaya yang lainnya, termasuk biaya untuk guru honor, termasuk biaya untuk sarpas ya, sarana prasarana. Karena mahalnya biaya internet itu, jadi sekolah jadi ladang ini yang nggak tahu lah saya, penggalian keuntungan barangkali seperti, karena ada dana BOP dan dana BOS di sana. Oke. Ini perlu jadi catatan ini satu hal yang menarik ya. Ya silakan. Ya perlu jadi catatan buat pemerintah khususnya ya, agar ada kerjasama lah dengan dunia telekomunikasi. Itu saya titipkan pesan ini untuk dunia telekomunikasi, tolonglah perhatikan pendidikan itu. Janganlah biaya internet itu lebih mahal. Kalau disamakan saja barangkali lebih gembira gitu ya. Apalagi ada subsidi, itu jauh lebih menggembirakan. Tapi ini tidak ada sama sekali. Bahkan kalau terlambat membayar, langsung putus internetnya. Coba boleh ditanyakan ke sekolah-sekolah yang lain. Iya, idealnya kan sebetulnya ya harus lebih murah dibandingkan penggunaan internet seperti hari-hari kita begitu kan. Bahkan sebetulnya pemerintah harus bisa mengebus lah, ada semacam pembangunan BPS baru atau wifi gratis lah di pemukiman warga itu, supaya masyarakat itu, ini kan kalau wifi itu di luar negeri itu di jalan umum itu kan udah gratis gitu kan, pasti bisa gitu. Kenapa untuk Indonesia dalam konteks Jakarta saja ini nggak ada wifi gratis untuk pendidikan? Ini juga saya pikir katanya ahli teknologi gitu, harusnya ini bisa terjawab, dan saya pikir belum terjawab dengan itu. Kenapa nggak di perkampungan itu ada wifi gratis begitu kan untuk satu pemukiman gitu? Ini nggak ada, malah rakyat disuruh bayar gitu kan. Ini repot juga. Bu Clara silakan. Ya, saya sih berpikir bukan hanya ahli teknologi tapi juga harus menjadi ahli strategi, Kang Ajat. Jadi ahli strategi itu yang sangat dibutuhkan saat ini, bukan hanya ahli teknologi. Jadi atau mungkin juga soal kenegarawanannya yang juga harus ditumbuhkan, melihat bagaimana kondisi rakyat hari ini itu benar-benar jomplang gitu. Iya, seorang pemimpin pendidikan Indonesia yang sejatinya menjadi panutan itu ya, panutan semua guru. Ada berapa ratus ribu guru ya, Kang Fahmi ya. Baik. Silakan Pak Pin, apa yang ingin Anda tambahkan? Saya melihat begini, contoh sederhana aja lah sehari-hari. Kenapa bisa Google dan Facebook gratis? Iya toh? Ya. Berarti kan karena banyak pelanggannya. Dari situ dia memiliki inovasi sehingga pelanggan ini bisa menjadi semacam aset marketing bagi dia gitu kan, yang artinya bisa dibuat menjadi apa istilahnya itu kan, misalnya kayak YouTube itu kalau ada viewernya itu sampai puluhan ribu, itu menjadi benefit tersendiri gitu. Nah, mengapa pendidikan tidak menangkap ini terhadap para provider ini gitu loh, maksud saya. Kalau seluruh murid dan guru, termasuk mahasiswa dan dosen Indonesia dibuat dalam satu metode seperti itu, saya kira provider itu akan bisa untung, beri kemurahan yang luar biasa, bahkan bisa gratis gitu.
Iya. Kemudian yang kedua dari penjelasan Pak Fahmi tadi, saya melihat ada vestit-vestit yang harusnya tidak ada di dalam pendidikan itu. Contoh, mengapa harga sampai lebih mahal daripada luar? Berarti ada sesuatu di dalam itu yang harus diberesin tuh. Iya. Kok bisa gitu loh? Pendidikan loh ini yang harus dibantu oleh semua pihak. Belum bisa lihat nggak yayasan swasta yang kelas menengah ke bawah itu yang pontang-panting cari duit supaya proses pendidikan itu berjalan dengan baik di seluruh desa-desa di kampung-kampung itu. Tapi kok ada ini apa namanya biaya internet sampai 3 kali lipat dari biaya umum? Itu pertanyaan besar. Di mana letak apa namanya kebangsaan yang harus membangun bangsa ini? Sementara kita berkoar-koar pendidikan adalah apa namanya inti dari suatu pembangunan bangsa yang lebih baik. Gitu. Saya kira iya itu harus dipahami itu oleh Kementerian. Betul. Mungkin begini Pak Pinondang, itu harga yang mahal itu karena memang bisa diperhitungkan daya belinya pada saat kondisi normal. Ini pandemi COVID-19 ini kan sesuatu yang tidak diduga-duga. Sementara bisa saja ada kemungkinan sebetulnya ini juga memang yang harus diungkap bicara tentang ada sebagian misalnya provider yang memang juga berjasa membangun infrastruktur sehingga kompensasinya harganya yang lebih mahal. Harganya tidak fleksibel. Sekarang kan pandemi COVID-19 harusnya diturunkan. Ini tetap ngambil untung gitu. Ini kan tadi saya setuju kebangsaannya itu hilang. Iya, belum lagi CSR dari perusahaan kan ada, harusnya dimasukkan aja ke pendidikan itu. CSR dari satu perusahaan itu berpuluhan miliar itu, bahkan ratusan miliar kali. Iya. Dan kalau bisa tentang CSR, sebetulnya pemerintah dalam hal ini ya kementerian terkait itu ya harus jadi PR-nya ya, harus datangin satu-satu tuh dermawan-dermawan itu. Harus aktif. Iya, gimana Bu Yanti soal itu? Iya, sebenarnya ini ya balik lagi saya katakan lokomotif harus aktif, harus kreatif, harus bisa buat kurikulum yang kedaruratan untuk 1 tahun ini, harus bisa mumpuni semuanya, karena dia bukan cuma milik satu pihak, ya, tapi dia milik kita semua, gitu. Ya. Jangan sia-sia, Mas Menteri, jangan sia-siakan masa jabatan Anda, biar Anda kami kenang sebagai seorang yang hebat. Baik, ini dalam sekali nih ya pernyataan ya di malam hari ini ya. Tapi memang menarik ya. Jadi kadang ironisnya nih teman-teman semuanya, kita ini kalau bicara tentang internet kalah sama warung kopi. Karena saya baca berita di Malang itu ada warung kopi yang dijadikan sebagai tempat belajar karena memberikan pelayanan internet gratis kepada warganya. Ini terjadi di Desa Kemiri, Kecamatan Jabung nih ya. Jadi bukan omongan saya. Artinya warung kopi aja bisa ngasih internet gratis gitu kan. Ini negara harus kalah sama warung kopi gitu kan gitu. Ini yang saya juga ya malu sebetulnya kalau kita harus berbicara tentang ternyata yaitu pemberian kuota gratis itu mampu kok dilakukan oleh kelas warung kopi. Tapi masa kementerian dalam hal ini dengan anggaran dan program yang dimiliki tidak membuat spot-spot wifi gratis itu di tengah masyarakat. Itu satu hal. Di sisi lain juga ya lagi-lagi ya, ini tadi di awal Bu Clara sudah menyampaikan kita terjadi pengelompokan kelas sosial. Ada masyarakat yang memang asik tadi ya ditemani sama orang tuanya, bisa belajar daring gitu kan, dengan iPad baru bahkan. Saya dengar ada sekolah yang menyeragamkan penggunaan gawainya itu kan luar biasa. Tapi di sisi lain ada yang pinjam ke tetangga gitu. Dan ini harus dipikirkan secara serius. Kira-kira seperti itu yang teman-teman kan. Baik, karena waktu juga saya ingin ya highlight terakhir lah dari Pak Fahmi apa untuk tema kita malam hari ini bicara tentang tahun ajaran baru dan masa baru. Ya, saya kira gini, pemerintah harus membantu sekolah. Membantu sekolah dalam arti menyiapkan sarana pendidikan khususnya fasilitas internet yang murah untuk dijangkau oleh sekolah dan juga untuk orang tua siswa. Kemudian yang kedua juga saya berharap betul bahwa kegembiraan ini
harusnya kegembiraan yang bermakna gitu. Jadi jangan sampai hanya monoton seperti kaku lah gitu. Dan harapan saya sebenarnya ini bisa diatasi dengan kreativitas sekolah atau kreativitas guru untuk mengajak siswa dan siswi secara interaktif. Itu bisa dilakukan baik secara daring maupun secara langsung dengan media surat menyurat atau media yang lebih tradisional gitu. Nah, terakhir barangkali harapan saya sebenarnya untuk guru-guru, mari yuk sama-sama kita melek teknologi agar pembelajaran itu tidak terganggu. Kasihan siswa-siswa yang harusnya bisa mendapatkan sesuatu dari kita, mereka tidak mendapatkan apa-apa karena gurunya tidak mampu apa-apa. Itu saja. Ya. Jadi ini satu hal yang menarik tadi disampaikan. Pertama, kadang kita dihadapkan pada masalah sulit jaringan internet, tapi pada saat jaringan internetnya ini ada, nah guru-gurunya jangan sampai membajirkan istilahnya gitu ya. Harus benar-benar dimanfaatkan gitu. Karena ternyata ada juga yang tidak teraliri jaringan itu. Nah, untuk yang bisa mengakses internet, gurunya yang harus upgrade juga begitu ya. Baik, Pak Pinondang silakan. Iya, kalau kita bicara pendidikan ini memang ada 1001 variabel kesulitan yang dihadapi ya. Tapi saya selalu berpikir begini, Kang. Kalau kita memulai sesuatu dengan jelas dan komprehensif dan memiliki frame atau blueprint yang jelas, maka saya yakin itu bisa kita selesaikan dengan metode tahap bertahap sesuai dengan kemampuan yang ada. Seringkali kita melakukan metode itu hanya metode seketika gitu, jadi tidak sustainable, tidak berkelanjutan dia, sehingga hanya sekedar ledakan-ledakan sesuatu yang tidak saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu saya minta kalau bisa itu di kita semua yang stakeholder pendidikan, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ayo marilah kita sama-sama berpikir secara komprehensif. Karena saya khawatir kalau ini tidak dipikirkan mulai sekarang, ini masalah pandemi kan kita nggak tahu berakhir kapan nih. Betul. Maka degradasi kualitas pendidikan kita akan bermasalah di beberapa tahun mendatang. Akan menjadi lebih besar. Itu yang harus diwaspadai dan menjadi ancaman ya. Ini harus diwaspadai dari sekarang begitu. Saya kira itu dari saya. Baik, silakan Bu Clara. Ya, saya mau melengkapi dan menambahkan dari dua rekan saya ya. Pak Menteri, Mas Menteri, Anda adalah lokomotif pendidikan Indonesia. Ya, kami bukan mengajari, tapi kami menyarankan yang pertama, data dan lakukan pemetaan blueprint pendidikan Indonesia, sekolah dan daerah mana yang sudah siap dan yang masih harus dibangun infrastruktur penunjang untuk komunikasi online. Kami tahu target dari pemerintah bukan hanya karena pandemi ini saja, tapi PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu akan menjadi bagian integral dari pendidikan Indonesia. Kami setuju, kami mendukung. Kemudian yang kedua, lakukanlah visitas dan dialog langsung ke pemangku pendidikan di daerah-daerah, sehingga dapat meninjau bagaimana sih perkembangan jalannya proses pembelajaran. Jadi semua pemangku tinggi pusat itu lihat dan paham gitu loh. Jadi tidak hanya berdasarkan laporan saja. Nah, yang ketiga, pendidikan itu adalah amanat konstitusi. Jadi pemerintah sudah seharusnya berterima kasih juga loh pada sekolah swasta, baik yang atas, menengah ataupun bawah, terutama yang menengah ke bawah itu saya sangat apresiasi, yang tetap berusaha melayani hak pendidikan bagi para peserta didik. Apalagi masa penerimaan siswa baru ini kan bermasalah ya. Bagaimana hebatnya, bagaimana peran serta sekolah swasta itu membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah pendidikan ini. Kemudian ajak juga duduk bareng para sekolah swasta, baik itu yang madrasah, sekolah Katolik, sekolah yang beragama, itu diajak aja duduk bareng. Pasti mereka punya kesulitan.
untuk mencari solusi yang terbaik, Kang Ajat. Betul. Kemudian yang terakhir, kita juga sangat apresiasi kepada para guru-guru, teman-teman yang Kang Fahmi yang begitu semangat, yang tetap semangat menjalankan pembelajaran walaupun daring nggak bisa, bahkan di beberapa tempat melakukan sistem estafet. Jadi titip tugas di satu tempat suruh sebarin ke teman-temannya, itu hebat. Iya. Saya sangat apresiasi itu. Jadi itu juga yang kita lakukan. Ya, jadi tolong, jadi coba lihat tanpa melihat itu guru tetap atau honorer, pokoknya semua guru hebat. Hebat ya, di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini memang kita harus selalu berusaha untuk menghidupkan layanan pendidikan, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tidak boleh diabaikan, tapi negara harus hadir menjawab berbagai permasalahan tadi yang muncul. Jangan sampai juga di tengah pandemi COVID-19, di tengah keputusan pemerintah untuk membuka tahun ajaran baru ini, sesuatu yang tidak menguntungkan dirasakan oleh kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Ya, ada banyak hal yang memang membuat metode pembelajaran dan hal-hal lain itu yang memang sangat tidak menguntungkan mereka. Terlebih kita tahu bahwa kondisi ekonomi saat ini juga sangat terdampak, banyak sekali keluarga-keluarga yang kesulitan. Ini memang harus tadi ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman, perlu perencanaan yang jelas, perlu komando yang tegas gitu kan. Dan tadi memang harus turun ke lapangan melihat kondisi secara langsung, karena kalau nggak pernah tahu nggak bakal punya kepekaan untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Terima kasih untuk teman-teman. Sekali lagi memang bicara tentang pendidikan, 1000 masalah 1000 kegelisahan, tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini menjadi masukan yang sangat berharga untuk mereka yang masih punya hati nurani dan peduli untuk memajukan pendidikan Indonesia. Pak Fahmi, terima kasih banyak. Pak Pinondang, terima kasih. Bu Clara, terima kasih. Dan maju terus pendidikan Indonesia. Kita berjumpa lagi Kamis pekan depan dengan tema menarik lainnya. Saya Ajat Suratma. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Malam semua. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa.